Engkau gembalaku yang baik. Dalam apapun kami tidak pernah takut, karena kami percaya Engkau bersama dengan kami. Yesus, amin. Yesus Tuhan, gembala yang baik. Amin Tuhan, takkan kekuranganku. Kau menuntun ke air yang tenang, menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Engkau Yesus Tuhan, gembala yang baik. Yesus Tuhan, gembala yang baik. Engkaulah Tuhanku. Amin. Takkan kekuranganku. Amin. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku Tuhan, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Kau besertaku Tuhan. Aku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan melewati lembah kekelaman, lembah kekelaman, Tuhan Yesus tetap ada selalu bersama kami. Aku takut, tiada ku bimbang, karena Kau beserta kami. Tuhan besertaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau besertaku Tuhan. Oh Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku. Amin. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku. Haleluya Tuhan, Kau beserta kami dalam segala kehidupan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu ku tak gentar, ku tak takut, karena Yesus selalu bersama dengan orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Tuhan selalu bersama kami. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kemenangan. Tiada ku bimbang jalani hidup ini, karena Yesus beserta kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh haleluya. Sebab itu ku sembah Engkau Tuhan, sujud merendahkan diri di hadapan-Mu hari ini. Hanya Yesus Engkau Tuhan yang ku pandang. Takkan ku biarkan masalahku, pergumulanku menguasai mata rohaniku, karena Kau besertaku Tuhan. Ku percaya Kau berikan kemenangan dalam imanku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau selalu ada dalam hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Sekalipun kami ada berada di dalam kegelapan, namun Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan adalah terang kami. Dan dimanapun kami berada, di sudut apapun, di tengah-tengah kehidupan yang
saat ini yang kami alami, baik yang sulit, baik yang Tuhan, oh Tuhan, seperti di lembah, seperti di hutan belantara, namun Kau beserta dengan kami. Tuhan Yesus adalah terang, dan terang-Mu ada di dalam diri kami. Untuk itu kami tidak takut Tuhan, karena Kau gembala kami. Sebab Engkau Tuhan gembala yang agung, yang selalu menyertai setiap orang percaya dan mengasihi-Mu. Karena Engkau Tuhan turun dalam ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kami, untuk menolong kami, untuk kami Tuhan dilepaskan dari segala Tuhan bahaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tidak takut, pasti Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Kami mau teruskan pujian penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan, Kau sanggup berikan kemenangan. Kami sanggup menang dalam Tuhan kehidupan ini, karena kami bersama dengan Engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Kami bersama-Mu Tuhan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup menolong, Kau sanggup mengamankan hidup kami. Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan yang sanggup menyempurnakan, menyelamatkan hidup kami. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kembali katakan, oh Yesus, Kau tak terbatas kuasa-Mu menyelamatkan kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, sanggup menolong, sanggup menyelamatkan hidup anak-anak-Mu. Semua dapat Kau lakukan, ya Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kita berdaya, kuasa Tuhan sanggup menyempurnakan hidup kami, amin. Kuasa-Mu yang sempurna sanggup menolong, sanggup memulihkan. Ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat Tuhan tak berdaya, kuasa Tuhan sanggup menolong, melawat, menjamah hidup kami. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa, Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu Tuhan.
Segala kuasa kegelapan roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Kita mulai ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Temanya adalah kemenangan dalam peperangan rohani, ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun, ya. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dikisahkan bagaimana bangsa Israel memperoleh kemenangan atas saudara orang-orang Amalek yang lebih kuat daripada diri mereka, ya, oleh karena dua hal, ya saudara. Yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan, ya saudara, mereka mengandalkan Tuhan, ya saudara, mereka mengandalkan Tuhan, ya. Mereka memang selama ini mereka berada di padang gurun, bagaimana mereka mengalami banyak tantangan, ya, di mana mereka kehabisan air, ya, di Rafidim, ya, kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan menegur bangsa itu supaya mereka belajar percaya kepada Tuhan, ya, dan akhirnya Tuhan mengeluarkan air dari, ya, batu karang, ya saudara, sehingga keluarlah air dan memelihara hidup mereka, ya. Tatkala mereka juga, ya, tidak memiliki makanan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan mana surgawi dan juga burung puyuh, ya, untuk memberi mereka makan pada sore hari, dan saudara, ya, roti atau mana surgawi, ya, yaitu mana diberikan pada pagi hari, ya. Dan mereka, saudara, pada kali ini mereka menghadapi tantangan bagaimana saudara bangsa Amalek atau orang-orang Amalek, ya, berperang untuk membinasakan mereka, ya. Saudara, orang Amalek adalah keturunan daripada Esau yang sangat membenci, ya, keturunan daripada Yakub, ya. Namun saudara, mereka bisa mengalami kemenangan tersebut oleh karena mereka telah belajar, saudara, ya,
bagaimana hidup mereka harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Saudara, rahasia daripada kemenangan bangsa Israel, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan, ya. Tatkala bangsa Israel itu diserang di Rafidim, ya, oleh orang-orang Amalek, maka Musa memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang pilihan untuk siap mereka bertempur melawan orang-orang Amalek yang memang jauh lebih kuat daripada mereka, ya. Bangsa itu, saudara, ya, tidak bersungut-sungut lagi kepada Musa, tetapi bangsa Israel itu, ya, mereka menuruti perintah Musa, ya, saudara. Dan apa yang dilakukan Musa, ya, sementara Yosua siap bertempur kepada orang-orang Amalek, ya, mereka bertempur, saudara, ya, dan Musa, Harun dan Hur, firman Tuhan katakan, naik ke atas gunung, dan Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya, ya. Dan firman Tuhan katakan, terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, ya, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek, ya. Saudara, tongkat Allah yang dipegang oleh Musa itu adalah melambangkan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan, ya. Saudara, mereka boleh mengalami kemenangan oleh karena mereka mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan oleh karena mereka mengandalkan Tuhan, ya. Walaupun mereka berperang, namun sebenarnya Tuhanlah yang berperang melawan orang Amalek, ya. Di ayat yang ke-16 tadi kita baca bahwa Tuhan berperang melawan Amalek, ya. Saudara, di balik setiap kemenangan yang saudara dan saya alami, ya, di dalam peperangan rohani, baik melawan iblis, ya, saudara, yang ingin menjatuhkan kita, ya, karena Amalek itu adalah lambang daripada iblis yang ingin menjatuhkan, menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudara, kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam hari-hari hidup saudara yang penuh dengan tantangan, pergumulan hidup, ya, musuh-musuh di sekeliling kita yang coba untuk membinasakan iman percaya kita kepada Tuhan, menawarkan hati kita kepada Tuhan, baiklah kita, saudara, mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, ya, saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang maupun selama-lamanya, ya. Inilah yang juga dialami oleh saudara bangsa Israel di bawah pimpinan daripada Musa, ya. Kita tidak lagi sebagai anak-anak Tuhan, saudara, berperang secara jasmani, karena firman Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu di udara yang gelap, ya. Saudara, itu roh-roh jahat di udara yang coba untuk membinasakan atau menghancurkan iman kekristenan sehingga mereka meninggalkan Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, dan pada akhir zaman banyak orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara dan saya tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam Yeremia 17 dikatakan di ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya, ya. Biarlah saudara, harapan satu-satunya, ya, di dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus, ya, sebagai satu-satunya penolong kita yang sanggup untuk menolong dalam kesesakan kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Saudara dan saya, ya, untuk kita mengalami kemenangan dalam menghadapi tipu daya iblis, menghadapi, saudara, keinginan-keinginan daging, ya, saudara, yang berdosa, ya, di mana kita nggak mampu untuk melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Biarlah kita boleh menyerahkan kehidupan kita
mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kita, saudara dan saya, terus mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, kita katakan, Tuhan, ya aku tidak mampu untuk mengatasi keinginan dagingku. Ya, libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan saudara dan saya, baik pergumulan saudara melawan dosa, ya pergumulan saudara dalam menghadapi sakit penyakit, ya menghadapi tantangan-tantangan hidup, pergumulan apapun dalam hal ekonomi, dalam hal saudara ya usaha pekerjaan saudara, ya saudara andalkan Tuhan, ya saudara selalu percaya kepada Tuhan, jangan andalkan manusia. Ya, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya saudara, biarlah kita ya terus mendekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus, ya sebab kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Ya saudara, biarlah penyertaan Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya dalam setiap pergumulan, tantangan ya di dalam kehidupan saudara, ya peperangan rohani saudara, sehingga saudara dapat mengalami kemenangan. Saya mengalami kemenangan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu iman kita. Ya, Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan lihat kuasa Tuhan yang boleh bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya bagaimana bangsa Israel dapat menang atas orang-orang Amalek yang jauh lebih kuat daripada mereka karena mereka mengandalkan Tuhan. Ya, bagaimana saudara Musa, Harun dan Hur naik ke atas gunung dan Musa mengangkat tongkat Allah. Ya, pada saat bangsa Israel itu berperang, maka pada saat bangsa itu beserta dengan Yosua melihat tongkat Allah yang dinaikkan saudara ya oleh Musa, ya yang diangkat oleh Musa, maka mereka teringat bagaimana tongkat Allah yang sama yang dapat membelah Laut Merah sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengah lautan. Ya, mereka boleh teringat saudara ya bagaimana dengan tongkat Allah Musa mendatangkan mukjizat-mukjizat, tulah-tulah yang saudara menghukum bangsa Mesir. Ya saudara, biarlah kita boleh ingat akan kuasa Tuhan yang kita alami dalam hidup saudara dan saya, dan tidak melupakannya. Ingatlah bahwa kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Ingatlah bahwa Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman ini. Ya saudara, ingatlah akan pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara dan saya, dan andalkanlah Tuhan di dalam setiap perbuatan saudara dan saya. Ya saudara, inilah kunci kemenangan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan manusia, karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia, yang hatinya jauh daripada manusia. Ya saudara, tetapi diberkatilah, disertailah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya saudara, karena apa? Karena mereka mengalami kuasa Tuhan, sama seperti bangsa Israel di bawah pimpinan Musa dan Yosua. Saudara mengalami kuasa Tuhan. Ya saudara, hal yang kedua, ya saudara, dapat kita baca di sini. Ya, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya. Ya, ayat yang ke-11 dulu kita baca. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya saudara, ya ada saatnya saudara Musa ya dia penat, ya dia letih pada saat tangannya dinaikkan. Namun saudara, apa yang firman Tuhan katakan, Harun dan Hur
mengambil sebuah batu, dan kemudian Musa didudukkan di atas batu itu, dan mereka saling menopang, ya saudara, satu di sisi sebelah kiri dan kanan, ya Harun dan Hur, ya saudara, menopang, sehingga saudara Musa dapat terus mengangkat tangannya, dan akhirnya bangsa itu mengalami kemenangan. Ya, dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, nah saudara yang terkasih, hal yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Ya saudara, tadi mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah saudara, kita boleh bekerja sama dengan baik dan saling menopang satu dengan yang lain. Ya saudara, sesama kita anak-anak Tuhan, kita boleh saling menopang, kita boleh saling bekerja sama, kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, ya saudara, sehingga kita kuat. Ya saudara, dalam peperangan yang menjadi mangsa empuk daripada musuh adalah seorang yang terpisah dari kumpulan, ya seorang yang sendirian. Ya saudara, kita perlu bekerja sama, kita perlu saling menopang satu dengan yang lain. Ya, pentingnya seorang hamba Tuhan pun ditopang saudara oleh para pelayan-pelayan Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan ini dapat tetap kuat, dapat tetap hidup dalam kebenaran, dapat tetap hidup dalam kekudusan. Ya saudara, dapat menang dalam menghadapi setiap pertempuran, ya peperangan rohani. Ya saudara dan saya, biarlah kita saling menopang sehingga kita kuat dan selalu menang dalam menghadapi peperangan rohani, yaitu iblis yang coba menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan ke dalam dosa, yang coba melemahkan iman kita satu dengan yang lain. Ya, hamba Tuhan berdoa buat jemaatnya, buat para pelayan Tuhan, dan jangan lupa para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan pun harus juga menopang hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dapat mengalami kemenangan dan tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga kemenangan dapat kita raih dalam mengalahkan dosa, dalam mengalahkan keinginan daging, dalam mengalahkan tipu daya iblis yang coba menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Ya saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita boleh bersatu satu dengan yang lain, ya dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya mengalami kemenangan, dan kita boleh menerima kasih karunia kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, boleh terus berkat Tuhan, boleh terus kita alami dalam hidup saudara dan saya. Ya saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, semua sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ini kembali. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, ketika ku berdoa mukjizat itu nyata, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepadamu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan. Ya Tuhan, kami percayakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup, tantangan dan pergumulan hidup yang kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau berkata bahwa Tuhan menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman ini. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang maupun selamanya. Dan biarlah kami selalu mengingat akan segala kebaikan-Mu, kuasa-Mu yang telah pernah kami alami, sehingga kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami kembali, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan mengajar, biarlah kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain, dan saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kami kuat Tuhan, dan kami dapat mengalahkan si jahat. Ya Tuhan Yesus, biar kami terus mendoakan sebagai hamba-Mu, jemaat yang Tuhan percayakan, keluarga kami. Ya Tuhan, demikian juga mereka boleh mendoakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu, sehingga kami tetap kuat dan kami semua boleh mengalami kemenangan atas dosa. Ya Tuhan, atas keinginan-keinginan daging, atas setiap tipu muslihat iblis yang coba menjatuhkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah firman-Mu, biarlah kami boleh mengalami kemenangan dalam hari-hari hidup kami, dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan ya Tuhan. Yang dalam pergumulan dalam masalah ekonomi, pekerjaan dan usaha, Tuhan yang membuka jalan. Kalau ada dosa dalam diri kami, dosa apapun yang Tuhan tegur kami, dosa karena kami kurang percaya, dosa kenajisan, percabulan, dosa kepahitan hati dan kebencian, Tuhan kami ampuni kami dan lepaskanlah kami dari yang jahat Tuhan, supaya jangan dosa itu menjadi penghalang. Tangan kuasa Tuhan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau ada di antara kami yang terikat oleh dosa, oleh kuasa kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Kami mau bertobat dan kami mau berubah hidup kami, agar penyertaan Tuhan, terlebih keselamatan itu boleh kami alami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami berdoa supaya Tuhan dalam menghadapi masa-masa kampanye pemilu tahun ini dan untuk pemilihan tahun depan, Tuhan Engkau yang memiliki bangsa kami, sehingga bangsa kami ini tetap bersatu ya, walaupun di tengah perbedaan di antara kami, namun Tuhan yang dapat menjaga bangsa ini supaya dijauhkan dari perpecahan, daripada SARA ya Tuhan yang ingin coba memecah belah bangsa dan negara kami. Patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Lepaskan roh damai sejahtera, sehingga Tuhan bangsa ini tetap aman, rukun bersama di tengah-tengah perbedaan, dan bangsa yang kuat ya Tuhan dan bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi pemimpin negara yang akan memerintah nanti, Tuhan kami berdoa supaya biarlah pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang boleh memerintah bangsa negara kami. Terima kasih. Kami akhiri mesbah doa pagi ini hanya dalam nama Yesus. Siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus
menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.